Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Rizky Arayan dengan NIM 102012400255 dari kelas TI 4811. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah penelitian operasional. Saya akan menjelaskan lebih lanjut dari slide-slide yang telah ditampilkan. Di sini ada sebuah studi kasus yang dimana design of radiation therapy. uh, yang dimana Mary has just been diagnosed as having a cancer at a fairly advanced stage. Specifically, she has a large malignant tumor in the bladder area. Oke, penjelasan singkatnya yaitu Mary baru saja didiagnosis menderita kanker pada stadium lanjut. Dia memiliki tumor ganas yang berada di daerah kandung kemihnya, yang dimana Mary harus menerima perawatan medis yang paling canggih untuk memberinya peluang terbaik untuk keselamatan hidup atau bertahan hidup, termasuk terapi radiasi ekstensif. Terapi radiasi ekstensif ini melibatkan penggunaan mesin untuk melibatkan penggunaan mesin untuk melewatkan radiasi penjion melalui tubuh pasien, merusak sel kanker dan sel sehat. Setiap pencaran radiasi memberikan lebih banyak radiasi ke jaringan dekat titik masuk daripada ke jaringan dekat titik keluar. Hamburan juga menyebabkan sejumlah radiasi dikirim ke jaringan di luar jalur langsung pancaran karena sel tumor biasanya bercampur secara mikroskopis dengan sel sehat. Dosis radiasi di seluruh wilayah tumor harus cukup besar untuk membunuh sel ganas tersebut, namun cukup kecil untuk menyelamatkan sel sehatnya. Jadi penjelasan singkat dari studi kasus ini adalah memperkenalkan kasus nyata yaitu si Mary yang membutuhkan terapi radiasi untuk tumor ganasnya yang berada di kandung kemih. Tapi radiasi ini harus memaksimalkan kerusakan pada sel tumor sambil meminimalkan kerusakan pada sel sehat, yang menjadi dasar untuk perumusan dalam proses operasi linear. Baik, selanjutnya kita beralih slide. Yang dimana di sini ada sebuah tabel data yang dimana tujuan dari desain adalah untuk memilih kombinasi sinar yang digunakan untuk intensitas masing-masing sinar untuk eh, menghasilkan distribusi dosis terbaik setelah desain perawatan dikembangkan. Eh, Dia diberikan banyak angsuran atau installments tersebar selama beberapa minggu untuk mengilustrasikan bagaimana teknik variabel menangani kendala fungsional dalam bentuk seperti besar dari sama dengan, atau kecil dari sama dengan. Besar dari sama dengan dan sama dengan kita akan menggunakan model perancangan terapi radiasi si Mary ini. Di sini tabel data dapat sini adalah healthy anatomy di bagian area, BIM 1-nya 0,4 dan BIM 2-nya itu di 0,5. Critical thesis-nya itu ada di BIM 1 0,3 dan BIM 2 0,1. Tumor regionnya itu di BIM 1 0,5, di BIM 2 juga 0,5. Sedangkan center of tumornya di BIM 1 ada 0,6, di BIM 2 ada 0,4. Di restriction on total average dosisnya itu ada di critical thesis itu ada di kecil sama dengan 7, tumor region ada sama dengan 6, dan center of tumor itu ada besar sama dengan 6. Kita beralih ke sistem matematiknya, yang dimana dari tabel data yang telah diberikan dapat digunakan secara langsung untuk merumuskan program linear tersebut. Di sini kita dapat X1-nya itu adalah dosis pada titik masuk untuk sinar 1 dalam kilorad atau the dose at the entry point for bin 1. Dan X2-nya itu dosis pada titik masuk untuk sinar 2 atau the dose at the entry point from bin 2 in the kilorad. Di sini sistem program linearnya kita meminimalkan dari Z sama dengan 0,4 X1 ditambah 0,5 X2. Dengan pembatas 1 itu ada 0,3 X1 ditambah
0,1x2 kecil sama dengan 7, dan 0,5x1 ditambah 0,5x2 sama dengan 6, dan 0,6x1 ditambah 0,4x2 besar sama dengan 6, dan x1, x2 besar sama dengan 0. Data-data yang didapatkan ini berasal dari tabel sebelumnya, yang dimana itu adalah sebuah nominal yang akan kita buat dalam sistem matematik dalam program linear ini. Oke, untuk standar jawabannya kita jelaskan di sini bahwa program linear diubah ke bentuk standar agar dapat diselesaikan dengan simplex. Ini melibatkan penambahan variabel seperti yang tadi itu adalah kecil sama dengan, atau besar sama dengan, atau sama dengan. Di sini kita mendapatkan sistem minimize-nya atau minimalnya itu Z sama dengan 0,4 X1 ditambah 0,5 X2 ditambah 0,3 dan ditambah 0,4. Dengan pembatas yang kita butuhkan yaitu 0,3 X1 ditambah 0,1 X2 ditambah kita tambahkan dengan X3 yaitu sama dengan 7 serta 0,5 X1 ditambah 0,5 X2 sama dengan 6. Sedangkan pembatas yang ketiga itu ada 0,6 X1 ditambah 0,4 X2 dikurang dengan X4 sama dengan 6. Jadi X1, X2, X3, X4 besar sama dengan 0. Oke, di sini kita ada bentuk kanoniknya yang dimana tabel simplex awal, inisial simplex sebelumnya ini adalah simpel awal menggunakan metode Big M atau ditandai dengan koefisien M yang besar pada fungsi tujuan untuk variabel artifikal X5 dan X6. Di sini kita lihat di sini ada Z sama dengan 0,4 X1 ditambah 0,5 X2 ditambah 0,3 ditambah 0,4 ditambah M X5 dan ditambah dengan M X6 dengan pembatas yang kita tambahkan 0,3 X1 ditambah 0,1 X2 ditambah dengan X3 yang sebelumnya sama dengan 7. Sedangkan pembatas 2 menjadi 0,5 X1 ditambah 0,5 X2 ditambah dengan X5 sama dengan 6. Serta pembatas 3 menjadi 0,6 X1 ditambah 0,4 X2 dikurang X4 ditambah dengan X6 sama dengan 6. Menjadi X1, X2, X3, X4, X5, dan X6 besar sama dengan 0. Untuk iterasi satunya, di mana di sini kita dapatkan bahwa yang besar pada fungsi tujuan untuk variabel artifikal X5 dan X6. X3 slang variabel atau basis awal, center basicnya sama dengan 0. X5 artificial variabel basis awal untuk kendala center basisnya sama dengan M. Oke, C row basis Z dikurang C atau cost reduction baris ini dihitung karena ini adalah minimasi kolom entry atau kolom pivotnya yang kuning ini ya. Dipilih berdasarkan nilai C row-nya yang paling positif atau nilai CJ sama dengan ZJ yang paling negatif tergantung koefisien. Di sini, koefisien memilih yang paling positif untuk meminimasi yaitu ada 0,4 dikurang 1,1 M dengan 0,5 dikurang 0,9 M. Dengan catatan 0,4 dikurang 1,1 M biasanya lebih positif atau paling negatif memiliki potensi terbesar untuk mengurangi si Z-nya. Karena min 1,1 M adalah nilai negatif yang lebih besar daripada min 0,9 M, maka X1 menjadi variabel yang masuknya atau inputnya. Penjelasan singkatnya, saya ini menunjukkan bahwa iterasi 1 dari simplex dengan Big M atau variabel X1 dipilih sebagai variabel masuk karena memiliki nilai C row-nya paling positif atau paling berpotensi untuk menjadikan Z dikurang C ke positif, yang berarti mengurangi si Z-nya. Variabel keluar atau row pivot-nya ditentukan dengan rasio terkecil.
Untuk iterasi keduanya, di sini kita lihat setelah melakukan operasi baris, tabel simplex diperbarui. Variabel X1 sekarang menjadi variabel basisnya. Variabel masuk dalam kolom dalam kolom X4 memiliki nilai C-row yang paling positif 0,6 0,668 dikurang 0,83 M yang akan dipilih menjadi variabel masuknya. Berarti dalam variabel masuknya itu ada X3 4 dibagi dengan 0,83 yang hasilnya menjadi 4,8. Sedangkan baris kelima ada 1 dibagi 0,83 yang menjadi 1,2, rasionya terkecil. Baris X1 itu ada 10 dibagi dengan min 1,67 atau negatif. Variabel keluar adalah X5 atau variabel artifikal. Di sini dapat kita jelaskan bahwa slide ini menunjukkan variabel X4 dipilih sebagai variabel masuk dan variabel X5 dipilih sebagai variabel yang keluar. Karena rasio minimal positif variabel artifisial X5 telah berhasil dikeluarkan dari basis. Ini nilai rasionya yang tadi. Ya, kita lanjut ke iterasi yang ketiga. Iterasi yang ketiga di sini menjelaskan tentang bahwa hasil iterasi 3 ini, setelah iterasi 3 semua nilai di baris C-row-nya sudah non-positif untuk dari X1, X2, X3, dan X4 atau memiliki koefisien M positif. Untuk X5 dan X6, karena M adalah nilai yang sangat besar, M dikurang 0,8 positif, tetapi X5 dan X6 adalah variabel yang X5 dan X6 adalah variabel yang telah keluar dari basis. Nilai C-row non negatif pada variabel non basis artifisial diabaikan karena mereka tidak akan masuk kembali dalam kondisi yang telah tercapai atau kurang dari sama dengan 0. Untuk variabel non-artifisial dan M memiliki koefisien yaitu non-negatif. Kesimpulan dari tabel akhir ini adalah X1 sama dengan 12, X2 sama dengan 0, X3 sama dengan 3/4, X4-nya itu 1,2, sedangkan Z-nya itu 4,8. Kesimpulan singkatnya itu di slide X1 sama dengan 12, X2 sama dengan 0, sedangkan Z menjadi 4,8. Yang merupakan solusi optimal adalah dari X1 sama dengan 12 dan X2 sama dengan 0 dengan nilai fungsi tujuan Z sama dengan 4,8. Ini. Oke, di sini ya kesimpulannya, the dose at the entry point from bin 1 is 12 kilorad and the dose at the entry point for bin 2 is 0 kilorad. So the entry dose absorbed by the healthy anatomy is 4,8 kilorad. Jadi di sini dosis pada titik masuk untuk sinar 1 yaitu adalah 12 kilorad dan dosis pada titik masuk untuk sinar 2 yaitu 0 kilorad, sehingga dosis yang masuk diserap oleh anatomi sehat adalah 4,8 kilorad. Jadi interpretasi praktis dari solusi program linear ini adalah meminimalkan dosis untuk anatomi sehat atau Z. Si Mary harus menerima 12 kilorad dari sinar 1 dan 0 kilorad dari sinar 2 yang menghasilkan dosis minum sebesar 4,8 kilorad pada anatomi sehat. Jadi, materi ini menjelaskan proses perancangan terapi radiasi sebagai masalah program linear yang diselesaikan menggunakan metode Big M dalam simplex. Jadi yang pertama itu ada formulasi PL, variabel keputusan dari X1 dan X2-nya, didefinisikan sebagai intensitas dua sinar dengan tujuan meminimalkan dosis pada anatomi sehat. Z sama dengan 0,4 X1 dan 0,5 X2.
dengan kendala dosis pada jaringan kritis yang melibatkan tadi tanda seperti kurang dari sama dengan, dan besar sama dengan. Untuk bentuk standar dari Big M-nya tadi ada model BL diubah ke bentuk standar dengan menambahkan variabel slang X3 dan surplus X4 karena ada kendala dari sama dengan dan besar sama dengan. Variabel artifisial X5 dan X6 ditambahkan dan koefisien M nilai besar ditambahkan ke fungsi tujuan untuk variabel artifisial karena ini meminimasi. Untuk yang ketiga, iterasi simplex, solusi dicapai melalui iterasi simplex, iterasi 1 hingga ketiga, secara bertahap mengeluarkan variabel artifisial dari basis sambil meningkatkan nilai Z dikurang C hingga kondisi optimal tercapai. Kesimpulannya, dari solusi optimal adalah menggunakan sinar 1 dengan intensitas 12 kilorad dan sinar 2 dengan intensitas 0 kilorad yang menghasilkan dosis minuman atau pada anatomi sehat sebesar 4,8 kilorad. Oke. Baik, mungkin cukup sekian dari saya untuk penjelasan tentang studi kasus Mary ini dengan jawaban yang telah saya jabarkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.